Perlahan, kristal-kristal bening mengucur tenang di pelipis gadis itu. Wajahnya tetap memancarkan keteduhan, walau sinar terik matahari menyiram seluruh inci bagian wajahnya. Cerahnya biru terang terlukis di petala langit. Gumpalan-gumpalan kapas putih sibuk mengarungi cakrawala, ditemani sinar mentari yang kian memanas, memanggang bumi serta seluruh isinya. Gadis berumur 19 tahun ini terus berjalan menjajakan jualannya. Walau kakinya sudah lelah berjalan, ia tetap memaksakan diri. Ia tak berhenti sejenak untuk beristirahat, mengingat ia sangat-sangat membutuhkan sepeser uang untuk dirinya dan keluarganya. Jika dilihat dari sisi ekonominya, miris memang. Rumah sang gadis itu hanyalah sebuah gubuk reot yang seperti tertimpa angin. Ayahnya telah tiada semenjak dirinya masih berumur 10 tahun. Dan ibunya sudah tua 2 tahun kebelakang digerogoti penyakit keras. Jamu, mulut mungil sang gadis itu tidak henti-hentinya mengumandangkan kata jamu. Kedati ia telah meriakkan kata jamu berkali-kali serta sekuat tenaga, namun sayang, orang-orang di sekitarnya hanya menganggap ia sebagai angin lewat. Gadis itu masih terus berjalan, menyusuri jalanan kota yang makin lama kian dipadati kendaraan. Namanya Pisika Larasati, biasa dipanggil Pi. Hari-harinya disibukkan untuk bekerja banting tulang dalam ingar-bingar tembok beton. Kadang ia cemburu pada orang-orang yang seusia dengannya. Mereka pastilah sedang menikmati masa mudanya, bermain bersama teman, bercanda ria, atau sedang menuntut ilmu demi menyongsong masa depan. Tapi dirinya, Vi, hanya bisa berjualan jamu. Ingin melamar pekerjaan yang lebih menjanjikan pun tak bisa, sebab dirinya hanya sekolah hingga kelas 6 SD. Vi tak kenal aljabar, tak mengenal hukum Kirchhoff. Ia hanya mengenal angka, huruf, perkalian, dan berbagai ilmu dasar yang ia pelajari di SD. Kini sudah pukul 12 siang. Vi berangkat dari rumah pukul 5 pagi. Tapi hingga sekarang baru 5 orang yang beli jamunya. Botol-botol yang berisi jamu itu masih terisi penuh. Dinding-dinding kalbunya pun seketika muram. Sudah siang bolong begini, tapi dirinya baru mendapatkan sedikit pelanggan. Bagaimana bisa ia dan ibunya makan? Bagaimana bisa ia membeli obat untuk ibunya? Pi terus berjalan sembari meneriakkan kata jamu. Dalam benaknya, ia selalu berharap ada yang membeli dagangannya. Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba sebuah motor berkekuatan tinggi melenggang kencang beberapa senti di dekatnya. Lantas, wadah besar yang berisi botol-botol yang dibakul oleh Pi membuat Pi terempas ke belakang. Ia kehilangan keseimbangan. Botol-botol jamu itu pecah. Pi menyapa tanah. Ia tergeletak lemah. Kepalanya terbentur aspal. Begitu juga badannya. Sementara motor yang membuat Pi begitu tak menghiraukan keadaan Pi. Ia terus melajukan motornya dengan kekuatan tinggi, kencang sekali. Terang saja ia sedang mabuk-mabukan. Kehidupan Pi kini semakin memburuk, semakin gelap, gelap sangat pekat, seperti kopi yang sejatinya berasa pahit. Beberapa saat setelah kejadian motor menyerempet Pi, ada warga yang mengetahuinya. Spontan, Pi diboyong warga ke rumah sakit terdekat. Darah mengucur tiada henti dari kepala Pi. Mata Pi tertutup, enggan untuk membuka. Ia sekarang tak sadarkan diri. Berbagai luka hinggap di badannya.
Sementara botol-botol jamu itu masih berada di jalanan dalam keadaan hancur berkeping-keping. Sedangkan di lain tempat di rumah Pi, ibunya sedang berbatuk-batuk ria. Batuknya semakin parah. Rasa lemas menyerbu dirinya. Semakin lama, semakin kencang batuk yang ia layangkan. Ibunya pun tertidur tanpa sadar saking lelahnya. Beberapa hari kemudian, Vi dipulangkan dari rumah sakit. Ia pulang dengan keadaan kepalanya diperban dan beberapa titik badannya dibaluti kain kasa. Ia sangat bersyukur karena ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Terlebih, ia bahagia karena ada yang mau membiayai dirinya di rumah sakit selama beberapa hari ini. Tapi kemudian, di tengah jalan Pi kembali bersedih. Ia baru ingat botol-botol jamu itu sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah terbuang dan menjadi sampah tak berguna. Lalu dengan apa aku bekerja? Suara Pak Raufi terdengar. Ia menunduk. Tidak terasa ia pun sampai di rumahnya. Dan alangkah kagetnya, ia kala mengetahui ibunya sudah tidak bangun untuk selamanya. Lembayung senja menghiasi langit kala Vi sedang berada di tempat peristirahatan terakhir ibunya. Wangi bunga pemakaman menyerbak, menusuk hidung Pi. Tapi yang Pi rasakan kini adalah kesedihan yang luar biasa mendalamnya. Kehidupannya kini betul-betul hancur. Satu harapannya telah hilang dari dunia. Lalu, apa yang harus ia perbuat sekarang? Di bawah mentari yang sedang turun ke peraduannya, Pi memeluk erat batu nisan, mengeluarkan semua tangisannya. Saat sedang menumpahkan seluruh emosinya, seorang menepuk pundak Pi dari belakang. Dalam keadaan masih menangis, Pi menoleh. Rupanya ada seseorang lelaki berparas tampan tersenyum ke arahnya. "Halo nona muda, kaulah yang aku cari selama ini." Lelaki itu tersenyum penuh arti, menerbak sebuah senyuman termanis yang pernah Pi lihat. Pi masih menangis. Ia tak tahu siapa lelaki ini sebenarnya. "Siapa namamu?" "Kenalkan, aku Pratama." Ia mengulurkan sebuah mawar merah kepada Vi. "Sejak aku melihatmu di pasar beberapa bulan lalu, entah mengapa aku begitu terpukau melihatmu. Kau selalu hadir dalam mimpi-mimpiku. Kau selalu ada dalam bayang-bayangku. Lantas, mulai dari situ aku berusaha untuk mencarimu. Hingga kini, aku berhasil menemui dirimu." Vi terdiam, tangisannya mulai reda. Namun ia masih bingung dengan apa yang dibicarakan lelaki itu. "Akulah tulang rusukmu. Aku janji akan selalu menjagamu, walau badai meluluh lantahkan seisi bumi dan berusaha mengombang-ambingkan hubungan kita." Lelaki bernama Pratama itu lagi-lagi tersenyum. "Kamu tidak perlu lagi bingung mengapa aku berhasil menemuimu. Yang jelas, sekarang aku sangat bersyukur karena sudah menemukanmu, seseorang yang kucari selama ini." Pratama menarik napas dalam-dalam. "Dan jika kau bertanya, kenapa aku jatuh cinta padamu, aku akan bilang, memangnya cinta butuh alasan?" Hening menjeda. Vi merasakan sebuah atmosfer kebahagiaan berkelindan dalam benaknya. "Jadi, maukah kamu menjadi pendamping hidupku?"